kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Ibu Gembala berdoa, kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa kami yang berada dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, dalam setiap haleluya. kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau lihat seberapa kami yang ada datang kepadamu, bersekutu dengan firman-Mu, karena kami tahu Haleluya. dapat memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami menjalani hidup di dalam dunia dan dalam melayani pekerjaan-Mu. Oleh karena itu ajar kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Amen. Dalam keadaan Haleluya. apapun yang kami hadapi, biar kami boleh tetap setia kepada-Mu. Pakailah hamba-Mu pada saat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan khusus turun kepada hamba-Mu, agar benar-benar firman Allah yang boleh sampaikan menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kelemahan kami, dan kami siap untuk bersekutu dengan Engkau pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, saudara, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Mazmur 71 ayat yang ke-16.
Mazmur 71 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, bahwa aku akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan Hua, serta menyebut kebenaran-Mu, bahkan hanya kebenaran-Mu juga. Ya Allah, daripada kecilku Engkau telah mengajar aku, maka sampai kepada hari ini bolehlah aku memasyurkan segala perbuatan-Mu yang ajaib itu. Maka sebab itu sudah sampai masa tuaku dan putih ubanku, jangan apalah Engkau meninggalkan daku, ya Allah, supaya aku memberitahu kuat-Mu kepada bangsa ini dan kuasa-Mu kepada anak cucunya. Minta tolong dalam terjemahan baru. Aku datang dengan keperkasaan kepersakan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. 18 juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ya, puji Tuhan. Ini merupakan suatu mazmur Raja Daud di mana dia boleh menyampaikan kebenaran. Dia boleh menyatakan ini karena memang dia mengalami langsung. Dia boleh merasakan rahmat Tuhan di dalam kehidupannya, dalam segala pergumulannya, di tengah-tengah kesibukan dia untuk melayani Tuhan, yaitu dia melayani umat Tuhan, bangsa Israel. Bukan suatu perkara yang mudah sebagai seorang raja. Dia banyak sekali tantangan dari dalam maupun dari luar. Tetapi satu persatu dalam kehidupan Daud, Tuhan senantiasa membelanya. Sejak dia belum menjadi raja, Tuhan sudah memilih dia. Tuhan menetapkan dia dan meninggikan kehidupannya untuk menjadi raja. Bahkan maksud dan tujuan Tuhan mengangkat kehidupan Daud itu memang ada tujuannya, yaitu untuk melayani Tuhan. Untuk Daud dapat hidup menggembalakan umat Tuhan. Dia memang memiliki profesi menggembalakan domba, ya. Walaupun domba yang dipercayakan kepada dia oleh ayahnya, dia harus menjaga dombanya kalau tidak salah tiga ekor domba, ya. 3 ekor domba, dan dia menjaganya dengan setia. Dan terbukti juga ketika dia melayani domba-dombanya ini, merawat memelihara domba-domba yang tidak seberapa banyak, di situ pun dia tentu memiliki suatu sukacita. Waktu-waktu dia memelihara dengan dombanya, ya dia bernyanyi, dia bermazmur, dia tetap memiliki kesukaan dalam kesederhanaan dia. Bahkan dia tidak ada ketakutan ketika hewan-hewan buas itu mencoba untuk menerkam dan memakan domba. Dia sudah berani melawan beruang maupun singa, dan membuat dia benar-benar bertanggung jawab, ya, atas tugas yang diberikan kepada Daud. Dan ternyata hal itu diangkat oleh Tuhan, ya, sebagaimana dia dipercayakan untuk melayani domba-dombanya Tuhan, yaitu umat Tuhan. Jadi ini suatu kehidupan yang bertahap yang Tuhan bawa Daud dari mungkin yang dipandang rendah, ya, pekerjaan yang dipandang rendah manusia itu adalah seorang gembala, ya, walaupun memiliki ternak, ya, memelihara ternak, kehidupan sederhana mereka, ya, tidak ada yang patut dibanggakan itu. Tetapi saudara, inilah cara Tuhan melihat manusia. Melihat manusia, apalagi manusia itu adalah manusia yang rendah hati.
memiliki keberanian tapi untuk kebaikan. Bukan keberanian untuk menyombongkan diri, untuk merendahkan yang lain, tidak. Keberanian yang tulus dan bertanggung jawab. Tuhan pasti sudah melihat kehidupan Daud yang bertanggung jawab walaupun cuma 3 ekor ya. Ya itu sebenarnya gambaran juga supaya lewat firman Tuhan ini, lewat kisah Daud, kita bisa mengambil refleksi di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memang mengangkat seseorang itu. Kalau kita perhatikan, Tuhan selalu melihat dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau perkara-perkara yang kecil ini Tuhan sudah lihat dan mereka bertanggung jawab, mereka setia, ada waktunya Tuhan mengangkat kehidupan mereka untuk menjamah pekerjaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Tetapi manusia seringkali jatuh di dalam kehendak hati mereka yang begitu besar, keinginan mereka yang ingin cepat memiliki tanggung jawab, nama, wibawa yang besar. Itu salahnya manusia. Kalau tadi saya sampaikan ya bagaimana kehidupan manusia itu untuk mencapai kemerdekaan, sebenarnya ilmu tertinggi di situ adalah ilmu tentang batasan hidup kita. Itu karena di dalam batasan-batasan manusia bisa hidup disiplin, manusia hidup bertanggung jawab. Manusia tidak melanggar aturan. Banyak manusia ingin mencapai kemerdekaan tetapi dengan melanggar, melewati batasan-batasan hidup mereka. Makanya tidak sedikit manusia yang jatuh, tidak mencapai kemerdekaan tetapi kehancuran, kegagalan. Walaupun nampak mungkin mereka menemukan sampai kepada tujuan kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang mereka dapatkan itu adalah palsu ya. Kemerdekaan yang menurut cara mereka, dan itu harus dihindari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Batasan-batasan hidup kita itu adalah mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa pentingnya kita memiliki batasan? Karena kita mempunyai keinginan, kita mempunyai pikiran yang sempurna, yang selalu update. Otak manusia diciptakan Tuhan luar biasa. Dan ada nafsu di dalamnya, itu pun juga ciptaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa membatasi itu, artinya batasan itu, ukuran yang kita pakai, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Mungkin kalau kita perhatikan dalam kanonisasi Alkitab juga, ya kalau tidak ada batasan-batasan yang betul-betul digerakkan oleh Allah, di mana kuasa Tuhan yang menggerakkan orang-orang hamba-hambanya untuk mengkanonkan kebenaran firman Tuhan itu, ya mungkin ada suatu catatan-catatan, naskah-naskah yang betul-betul sudah menyimpang, tapi kita percayai, ya pasti itu ada. Tapi itulah kenapa ada kanon, ukuran, tongkat pengukur. Kanon itu apa ya? Itu betul ya, yang dimana dari banyaknya naskah, dari banyaknya kisah, dengan kanon itu terbentuklah 66 kitab, tidak ditambah lagi, tidak dikurang lagi. Makanya saya mau katakan, jikalau ada gereja yang mempercayai ada kitab suci yang lebih daripada 66 kitab, itu sesat. Saya mau katakan itu ya. Saya mau katakan itu. Dan kita tahu di dalam tubuh gereja ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu, percaya bukan 66 kitab, tetapi ada 7 yang mereka percaya ada 75 ya, bahkan 80 kitab. Nah, hal-hal yang lebih itu sebenarnya merupakan sudah pelanggaran. Kita bisa temukan kok batasan-batasan yang memang sudah ditetapkan ala 66 kitab itu kita temukan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-18. Coba kita baca. Wahyu 22 ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
Jikalau seseorang menambah sesuatu dari perkataan-perkataan akan firman kitab nubuatan, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis. Allah akan tambahkan dia dengan malapetaka. Terus, Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, jika ada seseorang yang mengurangi dari perkataan maksud-maksud firman Tuhan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab. ya, Tuhan akan mengambil bagian yang harusnya cukup diberikan kepada kita, diberkati dalam kehidupan kita, tapi Tuhan kurangkan, Tuhan ambil karena dia sudah melanggar batasan, ya. Jadi tidak ditambah, tidak dikurangi. Dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau seperti kita katakan kita mau berjalan berdasarkan keperkasaan Tuhan, berarti cara Tuhan sudah, ya. Intinya firman Tuhan, ya, dari kemarin yang kita belajar sama-sama tentang bagaimana angin pencobaan, angin dari sorga, itu berbicara anugerah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu di dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan dia yang membawa kita kepada batasan-batasan hidup rohani, yaitu kebenaran. Kebenaran yang justru semakin hari semakin dalam, semakin luas kita mengerti akan kebenaran. Tapi yang perlu kita hidupi adalah batasan-batasan karena ada kedagingan, batasan-batasan ego, emosi kita, ya, nafsu kita. Itulah kenapa kita boleh menunjukkan hidup kita di dalam kasih Tuhan. Itu salah satu buah roh. Kehidupan orang-orang rohani adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Betul, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi dalam buah-buah roh memang diawali dengan kasih. Namun kita harus perhatikan kuncinya itu di buah-buah roh yang terakhir. Pengendalian diri, atau bahasa dalam terjemahan lama, tahan nafsu. Itu yang membuat manusia hidup betul-betul tidak sembarangan, ya. Mengerti aturan main, ya, sesuai kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tentu harusnya lebih mengerti batasan-batasan hidup sebagai orang benar. Karena batasan-batasan itulah yang membuktikan kita betul-betul mengalami pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, kalau kita mau menjadi anak-anak yang mewarisi kerajaan surga, itu kemenangan kita. Tapi ingat, proses untuk mencapai kemenangan itu kita harus tahu membatasi diri, ya. Bukan Tuhan itu pelit, tidak. Tuhan tidak pelit, tapi Tuhan tahu daging manusia itu seperti apa. Daging itu hidup, sifatnya bertumbuh, ya. Makanya saya pernah terangkan seperti, ya, kalau kita bicara tentang lalang dan gandum, itulah sebenarnya perjuangan di dalam diri kita itu seperti ada roh lain yang berjuang melawan kehendak Tuhan. Walaupun seperti kata Paulus, di dalam batinku aku mau melayani Tuhan, aku mau mengikuti kehendak Tuhan, tapi di dalam diriku aku merasakan, aku mengalami, aku melihat ada roh lain yang berjuang melawan kehendak Tuhan, ya. Roh di sini yang dimaksud Paulus adalah kedagingannya. Namun itu yang dikatakan dalam Roma 7, ya. Tetapi dalam Roma 8 Paulus memberikan kesimpulan bahwa sesungguhnya roh yang memerdekakan itu, ya. Roh yang memberikan kebebasan. Dalam Korintus dikatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Tapi jangan salah persepsi, jangan salah jalan pikiran kita. Memanfaatkan karena ada roh kita bebas berbuat hal-hal, ya, yang ekstrim, yang melanggar batasan-batasan hidup kita. Bukan seperti itu. Justru maksudnya kita memiliki roh supaya kita memiliki kemerdekaan, kebebasan, dalam pengertian kita tidak ada lagi hal-hal yang sulit untuk mendatangi Tuhan.
Di dalam kabar pengantin mengajarkan bagaimana roh membawa kehidupan kita kepada puncak ibadah kita, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Di situ kita bisa mengalami kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Dan ketika kita merasakan keintiman dengan Tuhan, disitulah berlaku apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah tujuan ibadah kita. Manusia hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar. Mungkin selama ini kita mempunyai persepsi penyembah yang benar, yaitu kita dalam gereja, kita memuji, memuliakan Tuhan, mengangkat puji-pujian. Apalagi dengan fenomena gereja sekarang praise and worship, haleluya, menangis dan sebagainya, bahkan dengan musik yang semakin keras dan sebagainya. Itu menandakan kita semakin sungguh-sungguh, padahal udah emosional, udah roh manusia semuanya. Itu sebenarnya adalah suatu pelanggaran tetapi yang dianggap benar. Itu yang terjadi di fenomena gereja karismatik sekarang. Tapi puji Tuhan, seperti yang saya sudah lihat, beberapa gereja sudah mulai sadar diri. Kesadaran itu yang luar biasa, saudara. Kesadaran itu yang membuat manusia mengerti untuk mencapai kemerdekaan. Batasan-batasan itu adalah ilmu tertinggi yang betul-betul harus kita pelajari, kita baharui setiap hari. Orang yang mengerti batasan adalah orang yang betul-betul memiliki kesadaran bahwa hidupnya kalau tidak dibatasi dengan kebenaran pasti akan melenceng. Itu inisiatif. Ya itu harusnya terjadi dalam kehidupan umat percaya. Daud dalam tulisannya Aku Berjalan dikatakan, aku akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan Hua, serta menyebut kebenaranmu bahkan hanya kebenaran. Jadi tujuan kita untuk berjalan bersama kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan, yaitu untuk kita saksikan hidup kita lewat ucapan, lewat perbuatan yang menyatakan kebenaran Allah. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa ada suatu permohonan. Dari masa kecil kita sadar Tuhan sudah mengajarkan kita. Bahkan sampai masa tua kita, saudara, putih rambut kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjaga dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan tentu seperti yang dikatakan, supaya aku memberitahu kuatmu kepada bangsa ini dari kuasamu kepada anak cucunya. Jikalau saudara adalah orang tua yang sudah lama mengikut Tuhan, saya sebut saja orang tua senior yang sudah mengenal pengajaran, yang sudah mengenal firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menjadi patron, menyadarkan para senior ini bertanggung jawab. Kalau kita yang sudah menyadari hidup kita berjalan dengan kuat kuasa Tuhan, ya udah ikuti cara roh itu. Jangan kita semakin bablas, saudara. Kita tidak setia, kita penuh dengan kemunafikan, kita mendua hati. Jangan. Semakin kita tua, semakin dewasa, semakin matang. Bukan semakin amburadul, semakin menunjukkan kejahatan-kejahatan. Apalagi kalau sudah orang tua, sudah matang, itu sulit untuk diberitahu, sulit untuk dinasihati. Itu sangat sulit karena saya harus katakan juga, saya teringat akan Galatia itu Ibrani 5 Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan.
kamu telah lamban dalam hal mendengar, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. kamu ditinjau dari sudut waktu, artinya sudah lama yang harusnya sudah siap mengajarkan orang, ya, mengajarkan umat Tuhan. Ini kan berbicara tentang usia yang sudah semakin matang, usia yang sudah menjadi tua, yang menjadi role model bagi generasi muda, ya. Tetapi semakin hari semakin lamban untuk mendengar firman Tuhan. Semakin tua harusnya semakin dekat, semakin menaruh telinga kepada firman Tuhan, karena di masa kehidupannya itu dia mengerti jalan-jalan Tuhan yang dia sudah lewati, mujizat dan karya Tuhan. Seharusnya itu membuat dia semakin cinta Tuhan. Itu yang dimaksudkan Daud, ya. Daud katakan, dari masa mudaku sampai telah menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah aku melihat orang-orang benar itu meminta-minta. Itu pengalaman Daud. Daud saksikan itu untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Artinya Daud, dia bukan cuma melihat, tapi mengalaminya, ya. Bukan saja dia mengalami, tapi betul-betul dia melihat kehidupan orang-orang benar itu sampai masa tua. Sampai masa tua Daud juga dia betul-betul setia, dan firman Tuhan mengatakan itu kok, terlepas dari dosa yang dia lakukan. Tapi dosa yang dia lakukan, dia pun hidup di dalam penyesalan dan pertobatan. Bukan sekedar menyesal, tapi bertobat, ada perubahan. Yang tua-tua sekarang, yang senior-senior sekarang harus ada kerendahan hati. Jangan engkau bangga sehingga engkau menjadi lamban untuk mendengar. Engkau sulit mendengar, mungkin ada generasi muda yang dipakai Tuhan. Kenapa? Ya, harusnya tetap engkau jaga wibawamu, engkau mendengar, ya. Supaya mungkin engkau menjaga, supaya dirimu jangan sampai generasi muda ini mungkin berniat jahat. Engkau kan bisa tetap menjaga sikapmu tetap dewasa, nampak matang. Supaya jangan sampai ada mempermainkan. Orang muda juga harus menghormati orang tua, betul. Tapi posisinya seperti Daud saja, yang menasehati, yang mengingatkan Saul, ya. Mungkin Saul lebih tua, ya. Begitu juga ada nabi yang mungkin lebih muda dari Daud, ya. Abdi aziz Allah yang menasehati. Tapi karena Daud melihat kebenaran yang dinyatakan, dia dengar itu, saudara. Dia dengar. Tuhan juga, saudara, yang sebagai Allah yang kita sembah, kalau anak-anaknya, ya, meminta-minta, memberikan, dalam tanda kutip, kita seringkali berdoa curhat, memberikan saran, bukan kita menasihati, tidak. Seperti kata Paulus, siapa yang bisa menasihati Tuhan Allah, ya. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya kalau ada kebenaran dalam diri kita, kita bisa kok saling tawar-menawar dengan Tuhan. Kita bisa ingat Abraham ketika Tuhan Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Kalau kita perhatikan, Abraham dengan Allah itu tawar-menawar, ya. Tawar-menawar dengan Tuhan. Bukan Abraham itu sosok lebih hebat dari itu. Karena kedekatan, karena intimnya, karena dia sahabat Allah, makanya dia dengan iman, dia tawar-menawar. Kan tawar-menawar ada negosiasi. Negosiasi kan ada suatu pendapat secara pribadi. Tapi selama pendapat orang beriman itu adalah kebenaran, ya Tuhan pun sah-sah saja. Tuhan memang tahu segala perkara. Tuhan tahu arah tujuan hati Abraham. Dan kita semua sebagai orang-orang pilihan Tuhan, niatnya apa nih? Motivasinya apa? Tuhan pasti dengar kok. Terkadang kita kalau sakit, kita membutuhkan sesuatu, kita kan mulai mencurhat, ya. Mencurahkan hati kita. Tuhan, kalau saya diberkati, Engkau tahu Tuhan, dengan Engkau memberkati kehidupan kami bisa menyalurkan berkat-berkat. Itu kan seolah-olah memberikan suatu petunjuk kepada Tuhan, ya. Tapi itu sebenarnya suatu niat yang kita nyatakan kepada Tuhan. Bukan berarti kita mau menasihati Tuhan, mengajarkan Tuhan, tidak. Tapi kerinduan kita itu kita nyatakan, ya. Itu kan seperti, ya,
Kalau kita hubungkan seperti pemerintah di masa demokrasi, ya, di zaman demokrasi pemerintah harus bisa mendengar keluhan aspirasi rakyat. Walaupun rakyat tidak berhak ya untuk mengatur pemerintah, tapi pemerintah dengan kekuasaan yang ada, dia membuka telinga, ya, merendahkan diri untuk betul-betul bisa memahami keadaan rakyat. Sama seperti Tuhan, tapi tidak sama dengan orang-orang yang sudah tua-tua di pengajaran, ya, tua-tua di dalam pelayanan, senior-senior yang sudah lamban mendengar. Tuhan saja tidak dengar, apalagi cuma generasi muda yang hidup dalam kebenaran, apalagi cuma jemaat. Justru dia permainkan hukum-hukum Tuhan itu, ya. Kita bisa berkaca, tidak usah ke dalam, dari luar saja itu sebenarnya sudah contoh, ya. Dalam hal jabatan-jabatan yang dipermainkan terjadi korup, ya seperti kasus-kasus jenderal sekarang aja yang masih viral, yang tak kunjung kelar, yang begitu alot, yang dimana media mencoba mengaburkan, media mencoba mengalihkan dengan suatu isu-isu yang lain, perseraian Lesti dengan dengan siapa itu, Rizky Bilar, ya. Akhirnya yang tadinya heboh, ternyata Lesti memaafkan. Ya, itu terkesan saja. Seolah-olah permainan untuk mengaburkan ada suatu isu yang harus tetap kita fokus. Isu tentang negara, keadaan negara, ya, dan institusi yang bergerak. Ya, banyak isu-isu lainnya banyak juga. Ya, ada isu-isu yang penting media mencoba mengaburkan. Itu hati-hati loh. Dalam teori konspirasi itu juga mereka berpikir itu salah satu isu yang dikaburkan supaya netizen ini, ya, rakyat itu tidak teralihkan dengan isu yang harus diperhatikan sebenarnya. Wow, itu mafia sekali. Hal seperti itu, ya, kelihatan halus, tidak apa-apa memang terjadi sebagaimana mestinya, ya. Ya, bukan saja kasus KDRT itu saja, banyak kasus-kasus lain, ya. Sehingga kita menjadi lupa akan isu yang pokoknya, ya. Itu mungkin teori konspirasi, tapi betul juga. Terkadang hal seperti itu betul juga. Kita sudah melihat dari cerita dalam Injil, ya, bagaimana Tuhan Yesus permainkan pelayanannya oleh tua-tua, ya, ahli Taurat, ya, tua-tua, orang-orang yang mengenal pengajaran Taurat. Mereka permainkan itu. Kalau dipikir-pikir, siapa anak ini? Ya, mereka katakan, anak tukang kayu, kau baru lahir kemarin mau bicara tentang hukum-hukum. Ya, itu yang terjadi dalam keadaan gereja sekarang ini. Kita tidak berbicara tentang gereja ini, sudahlah, ada kasusnya. Kita berbicara gesbain. Ya, kita harus betul-betul sadar diri saja. Ya, sebagai orang tua, sebagai senior, marilah, ya, rendahkan dirimu. Ingat engkau berjalan dengan kuat kuasa Tuhan. Dalam jemaat yang tua-tua sidang, ya, Ibu Pendeta Medi, Pendeta Muda Ibu Setepu, siapa lagi? Pendeta Muda, siapa lagi pendeta muda? Ibu Kinlan, pendeta muda, ya. Orang tua-tua sidang dalam jemaatnya Efrata, puji Tuhan. Ya, mereka bertahan di pengajaran, ya, ingatlah dari dahulu, ya. Engkau masih muda, engkau masih dipelihara sampai saat ini. Saya percaya dinamika kehidupan dalam kehidupan saudara itu mungkin prosesnya pelan, ya, sehingga seolah-olah kita sering lupa. Tapi kalau kita bandingkan, oh puji Tuhan, ya, seperti Ibu Setepu, ya, siapa yang sangka dulu Pramono seperti anak yang biasa, anak yang mungkin tidak terlalu menonjol. Sekarang mau apa? Hidupnya di Swedia luar biasa, ya. Begitu juga yang lainnya, ya, seperti keluarga Tante Kinlan, ya, keluarga Ibu Medi. Tentu ada sesuatu yang terjadi yang betul-betul tahapnya itu memiliki proses, tapi pelan, ya. Pelan dan tidak terlalu menonjol. Mungkin itu cara Tuhan juga, supaya kita jangan terlalu sombong, tiba-tiba Tuhan langsung angkat menjadi besar. Akhirnya kita sudah melihat orang-orang yang di sekeliling itu, kan,
saya ini orang hebat. Biasa kan manusia seperti itu. Kalau diangkat cepat, wah langsung bangga dia. Tapi ya terkadang dalam pelayanan kita memang seringkali mengangkat ya, beberapa jemaat bahkan orang-orang baru itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun itu terlepas dari tanggung jawab kami. Kami berhak menilai, kami berhak memperhatikan, kami berhak mengangkat ya. Tapi kami berhak bertanggung jawab. Ya. Harusnya dengan kami mengangkat ya, khususnya dalam panitia ini, kami memilih orang-orang tertentu yang terkesan baru kemarin ya. Kenapa? Itu tanggung jawab kami. Kalau dia macam-macam dalam pekerjaan Tuhan ya kami serahkan. Yang penting kami memberikan kepercayaan itu ya karena kami percaya kepada dia. Dia adalah orang yang tidak akan menyombongkan diri ketika diangkat oleh Tuhan. Kita pun yang lain jangan cemburu, saudara. Itu yang seringkali bikin rusak sistem di dalam pelayanan ya. Tipe-tipe seperti Kain itu betul-betul merusak ya sistem di dalam pelayanan kita, kelancaran dalam pelayanan kita. Tuhan sudah ingatkan supaya kita bersatu dalam kasih, jangan iri cemburu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita melihat tetangga kita, rekan sepelayanan kita diberkati Tuhan, ya sudah, mungkin roda kehidupan mereka itu memang pas berada di atas, kita kebetulan di bawah ya. Tidak semua jalan hidup orang itu sama, saudara. Tuhan juga tahu. Terkadang Tuhan izinkan seperti itu sampai di mana? Menguji engkau melihat keadaan yang nampaknya diberkati Tuhan. Cemburu ke? Kalau engkau cemburu ya engkau mental seperti Kain. Kain mungkin ya kalau kita berpikir kritis, ya mungkin memang Kain belum diberikan pengertian akan kebenaran, jadi dia belum tahu bagaimana memberikan persembahan yang diinginkan Tuhan. Dia sudah berusaha, dan kalau memang saatnya itu Tuhan memberkati Habel, ya sudah, ya sudah. Kain jangan mendahului Tuhan. Coba seandainya kita berpikir kritis, kalau Kain itu berdiam dulu, dia pasti melihat, harusnya termotivasi. Wah, dia bertanya kepada Tuhan, persembahan yang benar seperti apa? Atau dia belajar kepada adiknya. Ini juga pelajaran hidup ya. Terkadang kita yang sudah senior seperti gengsi ya, mau tanya-tanya kepada yang muda. Padahal tidak seperti itu. Orang yang bijak selalu menyerap ilmu ya. Orang yang bijak selalu mau mendengar ya. Generasi muda itu kan ada talenta. Tuhan percayakan suatu pengetahuan yang baru ya. Itu memang berkat rahmat Tuhan. Konsep Tuhan seperti itu. Setiap generasi selalu ada hal-hal yang baru ya, tapi generasi yang betul-betul dipakai Tuhan. Terkadang kita yang sudah tua mau sok-sokan, masih muda kamu, jangan sok-sokan ya, terkadang kan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang perjalanan gereja, kalau Martin Luther masih hidup, dia cemburu melihat kabar pengantin yang walaupun saat itu dia berusaha untuk menyadarkan sampai perihal baptisan air juga itu penting ya, tapi ya mungkin pemahamannya itu belum sampai kepada karunia-karunia pekerjaan Roh Kudus. Bisa aja, tapi yang didapatkan generasi-generasi selanjutnya. Bisa aja dia cemburu seperti itu ya, tapi memang itulah kapasitas dia. Nah, terkadang kita tidak bisa bersyukur dalam keadaan kapasitas kita. Yang harusnya dengan keadaan kita mungkin seperti saya melihat saya mungkin punya bakat talenta bermain drum. Saya merasa dalam diri saya, saya bolehlah mampu memain skill drum yang hebat. Tapi kalau saya nonton YouTube, aduh Tuhan, anak-anak kecil masih 10 tahun, jangankan 10 tahun, saya melihat 7 tahun, itu teknik drumnya sudah mengerti dinamika, sudah mengerti bagaimana dia bermain dengan baik, dengan kecepatan tempo yang stabil. Waduh, saya berpikir umur saya pada saat itu cuma bisa minum susu, tidur-tiduran, main gundu, main gambaran. Tidak mengerti itu drum. Dan saya harus menerimanya. Mungkin pengetahuan dia lebih banyak lagi, referensi pengetahuan dia lebih banyak lagi, ya saya patut bertanya. Tidak perlu gengsi. Nah, itulah ciri khas kita menyadari dari kecil sampai tua menjadi uban. Tugas kita menyatakan kebenaran.
dan kita sadari hidup kita itu berjalan dengan kuat kuasa Tuhan. Ya. Keperkasaan yang diberikan kepada orang-orang tua kita itu berbeda dengan generasi muda. Berbeda bukan berarti yang tua itu direndahkan, tidak. Firman Tuhan itu tetap ditegakkan, yang muda tetap harus menghormati orang tua. Orang tua jangan bikin marah orang muda juga. Harus tahu bersikap menghadapi anak-anak muda. Itu kan seperti yang dituliskan di firman Tuhan. Hai Bapa, ya, jangan engkau membangkit-bangkitkan amarah anakmu. Ya, orang tua, engkau mendidik anakmu, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Engkau memberikan teguran, jangan engkau sudah dengan nafsu. Ya. Engkau mengajarkan dia sebagai generasi yang lebih hebat lagi. Dan kita yang tua-tua harus betul-betul rela, senang melihat generasi muda kita itu betul-betul lebih hebat. Tuhan Yesus saja begitu. Ya, sebagai terakhir saja. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan. Barang siapa percaya kepadaku, ia mengerjakan apa yang aku lakukan. Nah, perhatikan ya, terus Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. sampai ya terus. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, terima kasih. Artinya Tuhan betul-betul mengerti generasi yang semakin dibaharui, yang semakin diisi dengan kuat kuasa Tuhan. Ya. Yesus pun melihat murid-muridnya, ya engkau akan melayani pekerjaanku, engkau akan melayani jiwa-jiwa. Ya. Itu walaupun murid-muridnya sempat bersitegang dengan murid-murid yang lain, ingin mendapatkan kemerdekaan, tempat yang layak nanti kalau mereka mati. Sampai ribut. Nah, itu kan biasa terjadi di kalangan kita, hamba-hamba Tuhan, soal jabatan, organisasi dan sebagainya, ingin paling dihormati. Ya, itu bisa aja itu menjadi cerminan. Boleh saja engkau mendapatkan bagian itu, tapi engkau mampu tidak menerima cawan, ya. Artinya pergumulan di dalam pekerjaan Tuhan itu, jangan engkau pakai perspektifmu sebagai manusia, apalagi perspektifmu di duniawi. Berbeda itu. Secara dunia saja, kita untuk mencapai kedudukan yang layak, yang tinggi, itu ada tanggung jawab yang besar, harus melalui proses, prosedur. Ya, ini ya udahlah. Kita harus betul-betul dewasa. Ya. Dan Tuhan katakan, kamu akan mengerjakan pekerjaanku bahkan lebih daripada itu. Tuhan malah suka kok. Ya. Tapi zaman sekarang ada yang memang betul-betul tidak senang melihat generasi muda itu maju. Ada yang seperti itu. Di dalam gereja pun sebagai pemimpin yang mutlak, absolut, itu tidak pernah mengizinkan generasi baru itu untuk mencapai tahta tertinggi. Ya walaupun itu bukan hal yang mudah, tapi ada yang seperti itu. Sehingga banyak orang yang sudah tua beruban, tapi jabatannya masih begitu-begitu aja. Ya. Karena tidak diberikan kepercayaan. Ada yang seperti itu ya. Karena dia mempertahankan suatu jabatannya, kedudukannya. Dan kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Kita patut berbangga karena generasi yang kita lahirkan, anak-anak kita, anak-anak rohani kita, kita patut dukung, bangga dalam kehidupan mereka, tapi tetap menasihati, tetap mengarahkan mereka. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan ini yang mengingatkan bahwa dengan keperkasaan, dengan kuat kuasa Tuhan yaitu yang membuat kehidupan kita itu memiliki tujuan yang pasti. Kita bekerja untuk menyatakan kebenaran, itu tujuan, untuk menjadi saksi. Ya, dari kecil sampai tua. Ya. Tentu orang-orang tua kita, orang-orang tua rohani di gereja, ya ibu gembala dan tua-tua sidang, ya itu sudah sebenarnya tanpa mereka bicara, kehidupan pelayanan mereka kita sudah lihat kok. Ya. Kita sudah akui, wah seperti itu. Ya. Kita bisa mengakuinya itu. Ya. Kalau masih setia, daripada yang loncat sana loncat sini, pindah sana pindah sini, ya. besok muncul, besoknya lagi tidak muncul. Nah, itu kan aneh, dari situ saja sudah aneh. Tapi kalau betul-betul sedih dari dahulu sampai mungkin kita yang keluar
pas masuk lagi, ih masih ada ini orang tua. Nah itu kan sesuatu hal yang patut yang tidak bisa kita hilangkan ya. Kalau kita coba hilangkan, nah ada kecemburuan itu. Kalau coba kita tutupi kebenaran itu itu berarti sudah ada akar pahit. Karena kalau orang melakukan kebenaran itu sulit untuk ditutupi, tidak bisa. Orang yang setia dalam pekerjaan Tuhan, biar orang mau tutupi ceritanya, kesaksiannya nggak bisa. Sudah banyak sekali saksi, apalagi setia sampai tua. Waduh, itu banyak sekali saksi. Maaf, bukan saya membanggakan Ibu Gembala karena adalah orang tua saya. Ya, terlepas dari kemelut yang terjadi di tubuh gereja segala bangsa. Ya, terkadang kalau ada orang yang mencoba menutupi, melupakan, ya, bagaimana kesetiaan mama saya, ya, bahkan almarhum, saya justru berani menyatakan kebenaran itu, dan saya percaya ada saksi-saksi selain saya. Mungkin itu menguatkan karena secara saya anak bisa aja saya terlalu berlebihan. Tapi saya mengatakan membanggakan Ibu Gembala kita ya. Saya mengatakan Ibu Gembala kalau orang tua terkesan egois ya. Mengatakan Ibu Gembala. Saya percaya jemaat juga tahu seperti Ibu Medi, ya, Om Niko, Ibu Setepuh, ya, Tante Kirlan sudah melihat kok jemaat simpatisan, bahkan hamba-hamba Tuhan di luar sana sudah mengenal ya Ibu Gembala ini. Bukan kita bangga, tapi itu kebenarannya, kesetiaannya di dalam mengiring melayani pekerjaan Tuhan. Coba berbeda dengan orang-orang lain yang cari sensasi ya. Itu ciri-ciri ahli Taurat yang mengejar popularitas. Ketika ketemu saingan, rusak popularitas mereka. Akhirnya cemburu, dengki, suruh tangkap, seret masuk penjara, hukum mati. Bisa seperti itu, dan itu akan terjadi kok ya. Saya tidak mau berlebihan, tapi firman Tuhan memang ada masanya kamu akan diseret di dalam rumah Tuhan ya. Cuma karena apa? Padahal kan dalam persekutuan Tuhan itu 1 Korintus 6 mengatakan jangan ada orang sampai ikut campur yang tidak bijaksana ya. Orang kalau udah di luar kendali pikirannya, sudah daging semua, biar di dalam persekutuan rohani itu dia bawa hukum dari luar ya. Dia seret, dia lapor dan sebagainya. Kasihan ya. Makanya kalau suatu tragedi yang terjadi di tubuh gereja ya, kalau sudah berlarut-larut sudah susah. Kuncinya adalah buang gengsi kita. Mari kita bersatu. Mari kita lepaskan gengsi. Ya sudah, yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, sudah ikuti saja. Maaf kata bukan mencurigakan ya. Kalaupun yang sudah ada diangkat, terlepas dari apa yang dia lakukan, kekurangan apapun, marilah kita dewasa. Ya sudah, kita lihat kalau memang Tuhan izinkan, kenapa? Apa sulitnya? Ya sudahlah. Jangan kita paksakan apa yang sudah ditetapkan Tuhan, walaupun seringkali kita tergoda, dia kok masa lalu begini, dia begini. Sudahlah, itu bukan orang yang arif dan bijaksana ya. Bukan orang yang dewasa. Udah jalankan saja. Toh dalam kepemimpinan itu cuma 5 tahun. Kecuali sampai 100 tahun, itu kita berpikir banyak. Kalau terus-terusan begini bagaimana ini? 5 tahun ya bukan berarti kita menunggu untuk menjatuhkan, tidak. Sudah ikuti saja alurnya. Kita kan juga sama-sama berdoa. Terkadang doa itu jawaban yang kita minta, jawaban Tuhan itu tidak selalu iya. Tidak juga jawaban Tuhan. Dan jawaban tidak Tuhan karena Tuhan tahu. Tuhan bisa Tuhan ingin menguji ya. Menguji sampai di mana keyakinan kita, kesabaran kita, keteguhan iman kita. Udah, dengan adanya begitu kedamaian itu selalu ada. Tapi sekarang ya sudahlah. Sekarang kita mau belajar koreksi diri sendiri, ya sudah. Jalankan apa saja yang ada ya, menghadapi gereja segala bangsa ini, kita tetap menghadapinya dengan tenang. Dengan kuat kuasa Tuhan. Yakin kita hormati senior ya. Kita hormati senior. Tapi ya sambil kita waspada
berjaga-jaga ya. Waspada dan berjaga-jaga. Firman Tuhan pasti senantiasa menunjukkan hal-hal yang salah ya. Hal-hal yang salah jikalau ada orang-orang yang betul-betul sudah tidak mengikuti kebenaran. Tuhan katakan akan ada pembersihan ya, saya tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan terjadi, pasti ada pembersihan. Satu persatu Tuhan tampilkan itu. Tuhan angkat dosa mereka ya. Itu akan nampak sendiri. Oh ternyata motivasi selama ini cuma jadi rubah-rubah ya di dalam jemaat. Bisa aja ya, tapi kalau dia betul-betul setia, saya percaya kebenaran yang akan muncul. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan yang indah dan berbahagia di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kami berbakti kepadamu pada saat sore hari ini. Dengan berkat kekuatan hikmat daripada firman-Mu, kami boleh Tuhan diperingatkan, kami boleh dinasihati dan ditegur oleh-Mu Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, mampukan kami untuk selalu menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang begitu tajam bagaikan pedang bermata dua. Hamba-Mu menyampaikan tidak berarti hamba-Mu luput dari kebenaran-Mu Tuhan, dari tuntutan firman-Mu. Tentu hamba-Mu juga yang sudah mengajar, mempunyai tuntutan yang besar Tuhan, mempunyai suatu hukum yang harus hamba-Mu pertanggungjawabkan. Sehingga ketika hamba-Mu pun jatuh, hamba-Mu Tuhan juga akan mengalami suatu hukuman, ganjaran sesuai dengan apa yang hamba-Mu lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalani firman-Mu, menjalani kehidupan kami sesuai kebenaran-Mu. Secara manusia kami tidak akan mampu, tetapi dengan kuat kuasa Tuhan Hua adanya, kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dalam segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami Tuhan. Tapi baharui kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Setelah kami bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau angkat hati kami untuk menyembah Engkau. Engkau yang akan membalut hati kami, Engkau yang akan memulihkan hati kami Tuhan. Firman-Mu yang begitu tajam Tuhan, menegur kami, menasihati kami. Tentu tidak sedikit kami yang mendengar merasa tertegur, dan tidak sedikit kami yang mendengar merasa sakit. Tapi kami percaya kami bukanlah anak-anak gampangan Tuhan. Kami bukan anak-anak yang dibiarkan oleh-Mu, tapi kami adalah anak-anak yang betul-betul mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anak-anak pilihan ya Bapa untuk melayani pekerjaan Tuhan yang besar. Oleh sebab itu pulihkan kami, teguhkan firman-Mu, kuat kuasa roh-Mu Tuhan menjamah dan menguatkan, meneguhkan iman kami. Di dalam penyembahan kami menolak segala kuasa kegelapan yang melemahkan setiap penyerahan kami dengan berbagai cara. Kami tolak, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ridis Aideli Bedikrai. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba-Mu Tuhan siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh sungai dari
Ridis idly dibidik andalawa Ridis awala ridi dikrai dalawa lawa rawa lawa Ridi bidis dikrai dalawa ridi krawa darada lawa 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 Ridi sidi bidik krai dalawa lawa lawa rawa Rai disik andala ribi ditrai dalawa lawa ridis andala ribi di andala ridi sidi trai dali dikrawa lawa ridis ai ribi andala ribi di sidi andala rada sidi trai dali dikrai rai di lawa lawa Malayang may penyalakan nyawanya kan segala dosa-dosa. Sejahtera dan berbahagia kamu hamba-hambaku. Karena aku ada di tengah-tengah kamu saat ini. Inilah kamu kendalikan. Aku berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan kamu, hamba-hambaku dan anak-anak. Aku hendak menyatakan suaraku kepada kamu Ribis aili disik aidelo wala rada sidi ditrai dali kamu datang bersekutu dengan aku, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Terlebih lagi kamu sudah bersekutu dengan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Aku mau agar di tengah-tengah kamu mengerjakan pekerjaanku, hai hamba-hambaku. Lalu ada persekutuan kamu dengan aku. Karena di dalamnya aku akan selalu melimpahkan kuasaku di dalam kehidupan kamu. Ridillah come tonight, Lord. Walaupun kamu harus menghadapi tantangan yang berat secara manusia. Ridillah ishnai come tonight, Lord. Kamu harus percaya janji firman-Ku, hai hamba-hambaku dan anak. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ridillah roh yang aku taruh dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi come inai Lord. Aku senantiasa melimpahkan kuasaku di tengah-tengah kamu melakukan pekerjaanku, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Oleh sebab itu aku minta kepada setiap kamu, sampaikan setiap kebenaranku. Ridillah kamu sedai karena kamu adalah penyambung lidahku, hai hamba-hambaku. Ridillah tonight kamu tonight Lord. Kalau kamu setia, hai hamba-hambaku, kamu akan melihat pekerjaan besar yang aku akan percayakan kepada kamu. Hai inai idolai kamu tonight Lord. Demi memenangkan jiwa-jiwa di hari-hari ini, Lord, kami begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan kamu, hai hamba-hambaku. Inai kamu tonight. Oleh sebab itu aku membutuhkan tenaga kamu saat ini. Kamu tonight. Pakailah waktu-waktu kamu dengan baik, karena kamu akan melihat ketika kamu bertekun di dalam aku. Kamu akan melihat pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu. Aku akan senantiasa permuliakan, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Jangan takut. Ridillah kamu inai. Karena janji penyertaanku akan selalu ada dalam kehidupanku. Hai inai kamu tonight. Demikianlah suara rohku berbahagia.
kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah dikuatkan Tuhan dengan kebenaran dan suara Roh-Mu. Biarlah kami tetap setia mengiring melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami selalu berjalan dengan kuat kuasa Tuhan adanya. Keperkasaan-keperkasaan Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi saksi, menyatakan kebenaran-Mu. Kalau dari kami muda sampai kami menjadi tua, tidak pernah Tuhan orang-orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah Jehovah Jireh, yang selalu menyediakan, mencukupi segala perkara yang kami butuhkan. Terlebih-lebih hal keselamatan Engkau berikan dengan cuma-cuma oleh anugerah-Mu. Masakan Engkau membiarkan kami Tuhan untuk kami menjalani hidup kami di dunia ini. Tentu kami sadari Tuhan, di dalam dunia ini kami selalu dan senantiasa dibatasi dengan kebenaran firman-Mu. Itu semua Engkau mempunyai maksud yang indah, agar kami jangan melampaui apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Karena sesungguhnya kami sebagai manusia, jangan sampai kami Tuhan terikat dengan segala keinginan dunia yang tidak pernah puas untuk memiliki materi-materi dunia, yang ingin Tuhan mencari kerajaan dunia dan kemegahannya, yang akhirnya menjatuhkan kami Tuhan dengan berbagai-bagai hawa nafsu, bahkan menenggelamkan kehidupan kami sehingga kami mengalami kematian rohani Tuhan. Tentu kami rindu kami menjadi jiwa yang nampak hidup di mata-Mu Tuhan. Walaupun secara lahiriah kami mungkin orang yang tidak berdaya, mungkin orang yang biasa-biasa Tuhan, tapi kami di pemandangan-Mu, kami Tuhan begitu kaya akan kebijakan, begitu kaya akan anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Terlepas Tuhan, kami sadari kami banyak kekurangan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu mengajarkan dan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Kiranya sidang jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir di Gosen, maupun jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat maupun simpatisan yang menyaksikan lewat ibadah live streaming ini, walaupun mereka Tuhan penuh dengan keterbatasan Tuhan dalam mengikuti ibadah, meskipun Tuhan dalam segala kekurangan, Engkau yang akan tetap memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan beristirahat dan siap menghadapi hari-hari yang baru yang Kau anugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau berikan kekuatan hikmat untuk kami menjalani hari-hari seminggu ke depan, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami mau berjalan dengan kuat kuasa Tuhan hua adanya, agar kami boleh melihat keperkasaan Tuhan melalui karya mujizat, berkat-berkat janji firman-Mu yang Kau nyatakan untuk kami mengiring melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
ibadah kita sudah selesai. Selamat beristirahat, sampai berjumpa minggu mendatang dalam berkat dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus.